Diangkatnya Al-Quran, hancurnya Ka'bah, dan manusia terakhir di muka bumi sebelum kiamat. Saudaraku, Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslimin di muka bumi. Namun akan datang suatu masa Al-Quran yang memiliki keutamaan akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Saudaraku, peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat hari kiamat, yakni diangkatnya Al-Quran di akhir zaman. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju sehingga puasa, sholat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam suatu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka, dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf. Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan, dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Quran Surat Al-Isra ayat 86. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya, atau hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, atau tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Saudaraku, bagaimana pengangkatan Al-Quran ini terjadi? Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu, tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi SAW, Al-Quran diangkat ke langit di malam hari dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar Ar-Rasy bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar Ar-Rasy seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah. Hadis riwayat Dailami. Kapan peristiwa itu akan terjadi? Saudaraku, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Hal ini dipahami dari tafsir surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kalimat perkataan telah jatuh atau berlaku atas mereka adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu diangkat ke tempat asalnya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Jahrawain atau dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia yang menghafalnya di luar kepala ataupun tidak. Namun bila ia menghafalnya, maka tentunya sangat utama.
Dan bila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Syarah Sunan Ibnu Majah. Saudaraku, di akhir zaman tidak hanya Al-Quran yang diangkat dari muka bumi, tapi tempat suci umat Islam pun akan hilang kesuciannya. Dalam hal ini adalah Ka'bah. Banyak riwayat yang menguatkan tentang akan runtuhnya Ka'bah di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah akan diruntuhkan oleh seseorang yang berkaki bengkok berkebangsaan Habasyah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah melakukan tawaf di Baitullah semampu kalian sebelum kalian dihalangi untuk melakukannya. Seolah-olah aku melihatnya sedang melakukan hal tersebut. Tanda-tandanya berkepala dan bertelinga kecil, dia menghancurkan Ka'bah dengan beliungnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tandanya orang tersebut berkulit hitam, kakinya bengkok seperti letter O, dia meruntuhkan batu dinding Ka'bah satu persatu. Diriwayatkan dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yaitu Imam Mahdi akan dibaiat di antara sudut tepat Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya melainkan oleh orang Arab sendiri. Dan bila mereka telah menghancurkan kehormatan Ka'bah, maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab. Kemudian datang orang-orang Habasyah menentukan Ka'bah yang setelah itu tak akan pernah dibangun kembali selama-lamanya. Dan merekalah yang menggali harta yang terpendam di dalamnya. Saudaraku, hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, sebuah pasukan hendak menyerang Ka'bah, hingga ketika mereka berada di sebuah padang pasir, semua pasukan ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Ibnu Hajar dalam bukunya Fath al-Bari dalam bab runtuhnya Ka'bah berkata, hadis-hadis di atas menjelaskan akan terjadinya penyerangan terhadap Ka'bah. Penyerangan pertama dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka sampai ke Ka'bah, dan penyerangan kedua dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya penyerang yang dimusnahkan terjadi lebih awal. Dan jangan sampai timbul pertanyaan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan penyerangan tentara bergajah terhadap Ka'bah, padahal saat itu Ka'bah belum jadi kiblatnya umat muslim. Maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan bangsa Habasyah menghancurkannya setelah Ka'bah menjadi kiblatnya umat Islam? Pertanyaan ini tidak akan muncul andai dijelaskan bahwa peristiwa runtuhnya Ka'bah akan terjadi nanti di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Di waktu itu tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang mengucapkan Allah, Allah, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Saudaraku, setelah Al-Quran hilang dari muka bumi dan Ka'bah hancur, maka siapakah penghuni terakhir di muka bumi ini? Ada sejumlah hadis yang menyebut bahwa seburuk-buruknya manusia adalah yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup. Sementara itu, orang mukmin akan dimatikan lebih dulu sebelum peristiwa dahsyat itu terjadi. Hal ini dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim, sebagaimana diterjemahkan oleh Ali Nurdin. Ahli tafsir ini menukil hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-Bushiri menyadarkan hadis ini dalam Zawaidnya kepada Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan memberikan kesaksian dengan hadis dari Abu Umamah. Sementara itu, Abu Ya'la Al-Mashuli meriwayatkan hadis ini dalam Musnadnya. Dalam hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat. Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Saudaraku, kabar tentang seburuk-buruknya manusia yang akan menjumpai kiamat ini turut disebutkan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya orang tua renta berkata, aku pernah mendapati manusia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, keadaan semakin gawat dan kondisinya semakin bertambah serius, sehingga zikir kepada Allah di muka bumi ditinggalkan dan dilupakan secara keseluruhan, sehingga tidak lagi dikenal di bumi. Itulah seburuk-buruknya manusia, dan pada mereka kiamat terjadi. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Hashim, dari Ishaq bin Sa'id, dari Amr bin Sa'id bin Ash, dari ayahnya, dari Aisyah yang menceritakannya dari Rasulullah SAW. Disebutkan umat yang paling cepat bertemu dengan Rasulullah SAW karena meninggal lebih dulu, dan hal ini membuat iri umat lain. Adapun umat yang hidup setelahnya disebut seperti duba, atau manusia yang kuat memakan yang lemah hingga kiamat terjadi pada mereka. Menurut Ibnu Katsir, ad-duba adalah belalang yang belum ditumbuhi sayap. Disebutkan dalam kitab Kasaf al-Minan, fi alamat as-sa'ah wa al-malahim
Wa Al-Fiton karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin lembut untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin sebelum datangnya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dari arah Yaman angin yang lebih halus daripada sutra. Maka setiap orang yang di hatinya ada keimanan seberat sawi, rohnya akan dibawa oleh angin tersebut. Hadis riwayat Muslim. Setelah angin lembut ini membawa roh orang-orang mukmin, hanya akan ada manusia dengan perangai buruk yang tersisa di bumi. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dingin dari arah Syam mencabut roh setiap orang yang berada di muka bumi yang memiliki iman walau sebiji sawi, sehingga sekalipun di antara kalian ada yang masuk ke dalam perut gunung, angin itu akan mengikutinya dan mengambil rohnya. Tinggallah di muka bumi manusia yang berperilaku jelek, bodoh seperti burung dan akalnya seperti binatang buas yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bagaimana manusia terakhir mati di muka bumi? Ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah orang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat itu dia meletakkan telapak kakinya di Madinah. Maka saat itulah dia meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allahu a'lam bishawab.